Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banjar TV? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan penuh semangat. Senang sekali kami Lintas Banua Sepekan hari ini hadir menjumpai Anda di edisi Minggu 9 Oktober 2022. Tentunya serangkaian berita terpilih selama sepekan akan kami hadirkan selama 1 jam ke depan ke hadapan Anda. Bersama Slianti Risni, kita ikuti berita selengkapnya. Ya pemirsa, mengawali Lintas Banua Sepekan kali ini, ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Supporter Kalimantan Selatan menggelar penyalaan lilin sekaligus doa bersama untuk para korban tragedi Stadion Kanjuruhan Malang. Mengambil tempat di halaman parkir Stadion 17 Mei Banjarmasin, ratusan orang yang tergabung dalam Aliansi Supporter Kalimantan Selatan menggelar penyalaan lilin sekaligus doa bersama untuk para korban tragedi Stadion Kanjuruhan Senin 3 Oktober 2022 malam. Dengan menggunakan pakaian serba hitam dan juga dihadiri perwakilan Aremania dan Aremanita Banjarmasin, penyalaan lilin sekaligus doa bersama ini dilakukan para supporter sebagai rasa duka cita dan empati atas kejadian yang membuat dunia sepak bola Indonesia berduka. Di tengah sudah adanya tim independen yang dibentuk untuk menyelidiki kejadian yang menewaskan ratusan korban jiwa ini, para supporter tetap meminta kejadian ini diusut tuntas serta meminta PT Liga Indonesia untuk meniadakan atau menghapus pertandingan malam yang memang diminta sejak lama yang dinilai sangat rawan. Adakan acara malam untuk mengenang para korban malam. Jadi ini kami harap kejadian yang terakhir kali lah di dunia sepak bola. Karena kita harus menerima kekalahan itu secara dewasa. Menang dan kalah itu hal biasa di dalam sepak bola. Yang kita cari itu hiburan. Nah itu. Artinya bisa lebih dewasa lagi lah? Ya, pasti harus. Setuju nggak Bang kalau selama kasus ini tidak diusut tuntas, tidak ada pertandingan dulu? Kami sangat setuju harus diusut secara tuntas karena kan ini semuanya berkaitan. Perangkat pertandingan, supporter, polisi, pengamanan, panpel harus diusut tuntas lah biar beres dan dijadikan pelajaran ke depannya. Untuk main malam sendiri harapan supporter gimana? Kalau harapan supporter dari dulu untuk main malam kalau bisa jangan diadakan lagi, ditiadakan lah, dikembalikan lagi jam tayangnya seperti dulu. Nah itu harapan kami semua itu mulai awal liga. Semoga dengan atas kejadian ini PSSI, PT LIB atau yang pihak terkait untuk merevisi jamnya lah seperti yang dulu lagi biar enak. Sidi melaporkan untuk Banjar TV. Dari Hulu Sungai Selatan, Bupati Haji Ahmad Fikri bersama Sekda Muhammad Nur serta Kapolres AKBP Muhammad Priyanto melaksanakan penanaman perdana bibit cabai kelompok tani karya maju di Desa Kayu Abang, Kecamatan Angkinang. Pencanangan gerakan tanam cabai dan pembagian bibit ini dilaksanakan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam rangka pengendalian inflasi daerah yang sejalan dengan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan. Penanaman bibit cabai ini merupakan implementasi program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan. Terlebih cabai rawit merupakan salah satu komoditas yang selalu dikonsumsi masyarakat dan sering menjadi salah satu komoditas penyumbang inflasi. Bupati Ahmad Fikri menyebut bahwa bantuan bibit dan pupuk ini adalah kolaborasi antara pusat dan daerah yang menjadi gerakan dalam mengembangkan ekonomi keluarga dan rumah tangga sekaligus menjaga inflasi tetap terkendali sehingga harga cabai bisa dijangkau masyarakat. Bupati juga mengajak masyarakat untuk menanam cabai rawit di pekarangan rumah dalam dan mengimbau agar para petani dapat mengatur waktu penanaman sehingga harga jual waktu panen akan normal karena cabai terus tersedia.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten HSS Muhammador menjelaskan bantuan bibit cabai kali ini diserahkan kepada 13 kelompok tani yang ada di Kabupaten HSS dengan luas lahan 30 hektar. Bantuan ini bersumber kalau benih itu dari APBN, sedangkan untuk pupuk dan fungisinya nantinya ini bersumber dari APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dan kami berharap ya bibit yang diberikan nantinya ini bisa ditanam dengan baik di dalam pekarangan, pot dan lahan-lahan Bapak Ibu penerima manfaat. Kan dapatnya 15 bungkus, mulsa 10, pupuknya 4 sak pupuknya. Ubat apa tuh namanya malam? Organik, pupuk organik. Tinggal menanamnya aja lagi kan, tinggal mesin-mesinnya nih nama orang. Cuma kami nanti dulu nih berdua jam nih, nang berdahulu melambak sampai memasang harap bertanam nih ya udah. Abdiansah Kandangan melaporkan untuk Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, guna menekan lonjakan harga akibat inflasi, pemerintah Provinsi Kalsel melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar pangan murah selama 3 hari untuk membantu masyarakat memenuhi keperluan bahan pokok. Berdasarkan data terakhir, angka inflasi Kalimantan Selatan tercatat lebih tinggi dari inflasi nasional. Ini dampak dari kenaikan harga BBM yang berimbas pada lonjakan harga sejumlah bahan kebutuhan pokok sehari-hari. Guna menstabilkan harga kebutuhan pokok, Dinas Ketahanan Pangan Ketapang Provinsi Kalimantan Selatan menggelar pasar murah melibatkan distributor dan kelompok mitra tani di halaman kantor dinas setempat. Pangan murah ini menjual 11 bahan pokok dengan harga lebih miring dibandingkan dengan harga di pasar karena penjual langsung dari distributor. Jadi yang kita bantu adalah biaya distribusi dari distributor ke tempat, sehingga harganya harga distribusi bukan harga pasar yang bisa lebih murah. Kemudian yang kedua dari APBD ya, kita rencananya ada subsidi harga. Sudah kita beberapa tempat di Kota Baru, di Balong dan Banjarmasin. Kita menunggu kelanjutannya. Pasokan pangan mereka ke toko tani dan center dengan harga yang wajar dan berkualitas untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kemudian kami melaksanakan juga untuk 2 minggu ke depan, karena ini memang dari arahan pusat bahwa dalam rangka inflasi kita melakukan pengendalian. Di samping bantuan dari dana APBN juga ada dari pemerintah daerah, yaitu biaya tak terduga dengan BTT ya. Tapi karena saat ini masih proses jadwalnya, sehingga kami memulai dari tanggal ini dan insya Allah nanti di awal November terakhir. Adapun bahan pokok yang terpantau mengalami kenaikan harga diantaranya cabai rawit, daging, dan kedelai. Sedangkan untuk ketersediaannya dipastikan masih aman. Justru kini yang perlu diwaspadai adalah kenaikan harga beras sebagai dampak dari usaha pertanian di berbagai tempat yang sempat diserang hama tungro beberapa waktu lalu. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa, kita beralih ke Kabupaten Barito Kuala. Monitoring rehabilitasi daerah irigasi dan rawa Handil Bakti dilakukan langsung Komisi 3 DPRD Kalsel. Hasilnya, kini daerah irigasi dan rawa tersebut mengalami penurunan dan fungsi. DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melalui Komisi 3 membidangi infrastruktur dan pembangunan melaksanakan kegiatan monitoring rehabilitasi daerah irigasi dan rawa atau DIR wilayah Handil Bakti. Dari hasil pantauan, DIR Handil Bakti yang dibangun sejak tahun 1970-an di Kecamatan Alalak dan Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala tersebut kini mengalami penurunan fungsi terutama pada saluran primer dan sekunder. Pasalnya pada musim hujan sering terjadi banjir yang mengakibatkan lahan pertanian rusak karena tergenang air sehingga diperlukan pendalaman di saluran primer, saluran sekunder dan di beberapa bangunan pintu air. Ketua Komisi 3 DPRD Kalimantan Selatan Hasanuddin Murad
mengatakan monitoring ini penting dilakukan untuk memastikan program rehabilitasi yang dilakukan oleh Balai Wilayah Sungai Kalimantan III pada tahun 2022 ini sesuai dengan tujuan awal, yakni tidak hanya sebagai pencegahan banjir, akan tetapi sebagai fungsi utamanya yakni mengairi lahan pertanian. Apalagi Batola, daerah pertanian sehingga irigasinya harus tetap terpelihara dengan baik guna mempertahankan dan meningkatkan hasil pertaniannya. Batola ini kan daerah pertanian, jadi tentu irigasinya harus tetap terpelihara dan baik kalau ingin produksi padi itu dipertahankan dan malah bisa meningkat. Itu ya, Pak. Yang kedua, ya ini juga sekaligus juga untuk menghindari terjadinya, kita kan pernah 2021 kemarin banjir. Nah, itu kan salah satu ya di samping ya tujuan utamanya adalah dalam rangka untuk menginikan pertanian di Batola, tapi sekaligus juga bahwa dia bisa mengatasi persoalan banjir yang pernah menimpa kita, karena dengan irigasinya yang saluran-salurannya tidak ada lagi yang mampet, saya insya Allah bahwa banjir itu akan bisa kita eliminir lah, bukan berarti kita hilangkan, tapi kita eliminir. Diketahui saluran DIR Handil Bakti memiliki berbagai fungsi, diantaranya untuk mengairi lahan pertanian sebagai penampung air yang berlebih, dan sebagian saluran juga digunakan untuk transportasi kelotok. Muhail, Banjar TV. Pemirsa, selanjutnya akan kita simak bersama kunjungan Ketua Umum Dharma Pertiwi di Kalimantan Selatan. Tetaplah di Banjar TV.